Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria. Kali ini saya akan membahas buku Bochan karya Natsume Soseki. Oke, ini sebuah karya klasik dari Jepang. Jadi kata Bochan di judul ini nggak bisa diterjemahkan secara mudah ya. Jadi gini, kata ini banyak nuansa gitu. Dia panggilan sopan buat anak laki-laki, terutama ketika mereka masih anak-anak. Jadi kayak tuan muda gitu, tapi ada rasa kasih sayang gitu di dalam panggilan tersebut gitu kan. Nah, Bochan ini biasanya diberikan kepada seseorang anak yang dia itu manja gitu dan maunya nurutin kemauannya sendiri gitu. Nah, itu bisa dibilang panggilan kesayangan gitu. Tokoh kita ini adalah nama aslinya nggak pernah disebut, tapi figurnya itu mirip representasi dari kata Bochan itu gitu ya. Jadi si tokoh Bochan ini dia dipanggil Bochan bukan oleh ayah ibunya, tapi dari pembantunya yang namanya Kyo. Jadi Kyo ini kayaknya satu-satunya orang yang mau melihat sisi baik dari anak itu gitu. Jadi, nah si Bochan ini waktu masih kecil badung sampai pernah mau diusir sama bapaknya. Bahkan setelah ibunya meninggal, itu si bapaknya itu makin benci sama si Bochan itu. Kalau nggak gara-gara si Kyo yang ngebela-belain mulu, ya mungkin Bochan itu benar-benar udah diusir gitu sama bapaknya sendiri. Nah, kemudian bapaknya ini meninggal. Bochan ini kan anak kedua ya. Kakaknya itu laki-laki dan kakaknya itu yang menjadi pewaris tunggal dari keluarganya. Mungkin ada hubungannya sama tradisi kali ya, karena ada beberapa tradisi yang mewariskan semuanya ke satu anak gitu misalnya. Nah si kakaknya ini dapat warisan semuanya dari bapaknya itu. Tapi ya kakaknya cukup baik lah ya, dia masih dikasih 600 yen dan kemudian kata kakaknya bilang, ya udah kita udah sampai di sini gitu, kita nggak ada hubungan lagi. Akhirnya si Bochan itu dia menggunakan uang 600 yen itu buat dia pendidikannya dia. Si Bochan itu pengen jadi guru. Nah tadi kan ada pembantu ya namanya Kyo. Nah si Kyo ini adalah orang yang satu-satunya yang sayang sama Bochan. Sedih banget pas pada saat tuanya dia kehilangan pekerjaan kan. Terus kemudian Bochan bilang gini, tenanglah Kyo, aku nanti cari pekerjaan. Kalau aku udah punya pekerjaan yang bagus, nanti kamu akan ikut sama aku gitu. Nah si Bochan itu nggak sadar bahwa kata-kata itu tuh bener-bener dipegang teguh gitu sama si Kyo itu. Kyo itu selalu nungguin si Bochan. Ya singkat cerita Bochan akhirnya sekolah dan kemudian menjadi seorang guru ya. Dia dikirim sebagai pengajar matematika di sebuah sekolah di desa di salah satu pulau di Jepang. Nah Bochan itu kan orangnya waktu masih kecil itu bikin kesel bapaknya gitu ya, karena dia selalu badung gitu. Ketika dia sudah dewasa ternyata pembawaannya tetap sama gitu. Dia orang yang blak-blakan apa adanya gitu. Dia bukan orang yang mau jaim gitu, jaga image sebagai seorang guru gitu kan. Dia nggak berusaha gitu menutupi kayak kelemahan-kelemahannya di hadapan siswa gitu. Nah jadinya siswanya itu juga menyebalkan banget siswanya dia gitu. Jadi bayangin si Bochan waktu masih kecil badung, tapi sebadung-badungnya dia tuh masih anak baik gitu sebetulnya gitu. Cuma murid-muridnya itu udah badung nyebelin gitu. Jadi malah sering ngeledekin Bochan karena si Bochan itu dia nggak misalnya ada suatu hal yang dia pertanyaan murid terus kemudian dia nggak tahu gitu, terus dia akan bilang dia nggak akan sok tahu gitu. Dia bilang wah saya belum tahu, nanti saya cari deh jawabannya. Nah, terus murid itu langsung ngata-ngatain ih dasar guru goblok gitu kan. Terus pokoknya murid-muridnya nyebelin gitu kan. Tapi ya Bochan itu ya dia kayak dialah apa adanya gitu. Dia nggak berusaha untuk mengambil hati muridnya atau apa gitu. Dan yang ribetnya adalah ketika dia harus berhadapan dengan sekolah, dengan politik sekolah, di mana dia
berusaha ya tapi dia selalu tampil apa adanya, dia nggak mau menjilat atau. Nah, selain itu yang menarik juga di sini, si Bocan ini kan anak kota, dia kemudian sekolah di Edo kan, terus udah gitu tinggal di satu desa gitu. Jadi buat dia tuh aneh banget ketika tetangga-tetangganya tuh yang pada ruwet gitu, jadi tidak sesuai sama norma dia waktu di kota kan. Tentu ini masyarakat desanya itu selalu ikut campur sama urusan orang lain gitu. Terus guru-gurunya juga unik-unik juga. Maksudnya si Bocan itu sebenarnya ini salah satu kelemahan ya daripada buku di buku ini gitu. Jadi si Bocan ini kan suka memberikan julukan kepada orang gitu. Misalnya misal gitu, dia tuh suka pakai baju merah, kemudian dia nyebutnya kimono merah atau apa. Tapi ini benar-benar diterjemahkan secara literal, jadinya agak membingungkan gitu kalau menurut saya sih ya. Ketika baca kan aneh ya, ketika misalnya kita baca muka musang sedang pergi kemana, berbeda dengan misalnya Bocan lagi ngomong sama orang gitu, dia kan muka musang gitu misalnya. Tapi kalau muka musang kemudian itu jadi bikin kita bingung gitu, ini tuh guru yang mana gitu. Jadi penerjemahannya terlalu diterjemahkan semuanya, padahal ada beberapa hal yang kayaknya nggak perlu diterjemahkan gitu kan. Bocan itu mungkin ini si pengarangnya ini kan tokoh pendidikan ya, Pak Natsume Soseki ini tokoh pendidikan gitu. Karena kalau kita baca di sini, kita bisa ngelihat lah dia orang yang tulus ya. Dia orang yang tulus, dia benar-benar pengen mengajar. Dia berusaha gimana sih caranya supaya murid-muridnya itu akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi kita ngelihat juga gimana berantakannya dia gitu, gimana sih out-outannya dia gitu ketika dia menghadapi murid-murid. Kadang dia tuh suka bingung atau apa gitu. Saya pikir Pak Natsume Soseki ini pengen memberikan saling bersharing cerita kepada para guru muda gitu. Guru muda yang masih masih sangat idealis gitu. Kadang saya juga ngerasa waktu dulu ketika awal-awal jadi guru ya, saya berusaha banget, saya pengen banget murid-murid saya bisa, tapi kadang tuh ada hal-hal yang kita terbentur sana sini gitu. Terus sampai mungkin kita suka bilang bahwa kita tuh sebenarnya kayak gini tuh salah apa bener sih, nggak sih? Kenapa sih nggak segampang cerita-cerita di buku gitu, kayak misalnya cerita di Laskar Pelangi atau apa. Kan kenyataannya nggak segampang itu loh ketika kamu menjadi guru gitu, apalagi kamu jadi guru muda awal-awal mengajar gitu. Apa yang kamu baca di buku itu jauh gitu, hal yang kamu kebentur dalam berbagai macam hal yang tidak bisa kamu prediksi gitu. Sama seperti Bocan ini gitu. Jadi saya pikir ini buku ini asik banget dibaca untuk guru-guru muda gitu. Kita tahu loh, kita tuh punya temen bahkan bukan cuma di sekitar kita gitu, mungkin dimanapun di dunia ini mungkin sama gitu. Jadi Bocan ini sudah diadaptasi di suatu di serial TV, bukan serial sih, TV movie ya, TV Asahi dari Jepang gitu. Nah cuma kalau yang di TV-nya, kebetulan saya udah nonton juga filmnya, dia ini nggak banyak ditulis tentang masa lalu si Bocan ini. Kalau di buku kan kisah dimulai ketika Bocan masih kecil kan. Nah kalau di sini Bocannya udah gede, jadi Bocan udah gede dan udah berjanji pada Kyo, si pembantunya itu, bahwa suatu saat nanti dia menjadi laki-laki yang berhasil dan akan membawa Kyo gitu. Sebenarnya penceritaannya sama ya antara buku sama film, cuma kayaknya buat kita lebih nyambung yang film gitu. Mungkin ada beberapa cerita yang diadaptasi secara visual itu lebih nangkep kitanya, karena kita beda budaya tentunya sama dia. Apalagi ini cerita sebelum restorasi Meiji, itu kan udah lama banget kan, makanya jadinya secara visual kita bisa lebih nangkap dan lucunya di mana gitu. Dan banyak adegan-adegan yang unik lah gitu. Misalnya salah satunya nih ya, jadi ada cerita di mana si Bocan itu lagi
dapat piket jaga malam. Saya dia tidur lah tuh. Nah pada saat tidur murid-muridnya kan badung-badung banget ya, nyebelin gitu kan. Nah terus mereka tuh iseng ngerjain si Bocan. Mereka masukin belalang banyak banget di kasurnya si Bocan. Nah akhirnya Bocan hukum tuh semua murid-muridnya. Cara menghukumnya, mereka dinasehatin sama Bocan. Dinasehatinnya sampai pagi. Kalau saya jadi muridnya saya udah kapok. Bayangin, mendingan saya disuruh bersihin atau apa dibandingkan dinasehatin sama gurumu, tapi dinasehatin dari malam sampai pagi. Capek gak tuh? Pusing gak tuh? Kan kesel banget kan kita kelamaan dinasehatin orang. Nah itulah Bocan gitu. Jadi Bocan itu sering dikerjain muridnya, tapi dia juga balik ngerjain si murid-muridnya itu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah yang mau diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.